Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Arfandi. Kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-12 ya teman-teman, yaitu manajemen user dan grup. Di video kali ini kita akan mempelajari 6 materi, yaitu membuat user dengan user add, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, dan menghapus user dan grup ya teman-teman. Jadi manfaat dari menambahkan atau membuat user ini sangat banyak ya teman-teman. Misal kita punya 5 engineer, lalu menggunakan satu user. Ketika salah satu engineer kita melakukan salah konfigurasi, itu akan sulit untuk kita mendeteksi siapa yang salah teman-teman. Tapi jika kita menggunakan 5 user untuk 5 engineer, misal user 1 untuk engineer 1, user 2 untuk engineer 2, itu akan memudahkan kita dalam mengetahui siapa yang salah melakukan konfigurasi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke prakteknya ya teman-teman, yaitu membuat user dengan user add ya teman-teman. Saya masuk dulu di sini, saya masuk terminal dulu teman-teman. Di sini jika kita masuk sudo dulu ya teman-teman, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah. Kalau kita ini teman-teman lihat cat /etc/passwd. Nah, di sini akan ada user-user yang ada di pin kita ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, Demon, Bin, Sys, dan lain-lain. Tapi untuk Demon dan Bis dan Sys ini kita tidak bisa login ya teman-teman. Ini ada no login karena otomatis sudah dibuatkan oleh sistem ya teman-teman. Jadi di sini adalah user kita yaitu Arfandi ya teman-teman. Di sini ada yaitu Arfandi/home/Arfandi bin base ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu. Kita langsung saja masukkan perintahnya yaitu user add. Misal kita user 2 ya teman-teman. Kita enter. Ketika kita melakukan perintah yang sama, di sini akan sudah otomatis ada ya teman-teman, yaitu user 2/home/user 2, tapi di sini ke direktorinya yaitu bin/sh ya teman-teman, bukan bin/base ya teman-teman. Misal kita masuk ke user 2, ini kita akan sudah otomatis masuk ya teman-teman. Langsung saja kita masuk materi yang kedua, yaitu option pada user add ya teman-teman, yaitu kita isi dulu. Jadi option pada user add yaitu yang pertama ini ya teman-teman. Kan di sini beda ya teman-teman, ini bin base dan bin sh. Gimana caranya agar bin sh dan bin base-nya sama ya teman-teman? Kita masukkan perintah user add min help. Nah, di sini akan ada banyak sekali ya teman-teman. Jadi untuk min m ini untuk membuat home directory dan min s untuk membuat shell ya teman-teman. Jadi misal kita langsung saja bikin user add, kita min m, min s, lalu kita masukkan directory-nya yaitu bin/base ya teman-teman. Lalu namanya yaitu user 3 ya teman-teman. Di sini saya enter. Kalau kita masuk ke user 3, kalau kita cek dulu teman. Kalau kita cek di sini user 3 yaitu sudah ada home directory-nya teman-teman, yaitu bin base juga sudah sama ya teman-teman. Kalau kita masuk ke user 3, nah di sini user 3 tampilannya sudah sama ya teman-teman, seperti user kita yang Arfandi ya teman-teman. Tapi jika kita exit, kita masuk ke user 2,
tampilannya hanya akan seperti ini ya teman-teman, hanya dolar saja teman-teman dan kurang enak untuk dilihat. Oke, kita exit lagi. Lalu bagaimana untuk menambahkan password ya teman-teman? Jadi gini caranya teman-teman. Misal kita masuk ke user 3. Di sini kita cd, lalu kita su. Nah, sini ketika kita password itu kita nggak tahu mau masukin apa ya teman-teman, karena tidak dimintain di sini ya teman-teman. Jadi kita Ctrl C dulu, kita exit. Di sini kita masukkan perintah yaitu passwd user 3. Misal ya teman-teman. Kita masukkan new passwordnya. Saya masukkan di sini. Lalu retap. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Misal kita su user 3. Di sini kita cd, lalu kita masuk ke super usernya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Dan oke, kita sudah berhasil masuk ke root user 3 ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat user dengan add user ya teman-teman. Kita exit dulu. Jika di sini kita harus berada dalam super user ya teman-teman, karena super user memiliki hak akses yang lebih tinggi ya teman-teman. Kita langsung saja add user. Misal kita mau bikin user 4 ya teman-teman. Ketika kita enter, di sini akan langsung otomatis dibuatkan home directory dan akan langsung dimintain password ya teman-teman. Di sini saya masukkan password untuk user 4 dulu ya teman-teman. Di sini saya masukkan lagi. Oke. Kalau di sini, kalau teman-teman tidak mau mengisi, tinggal enter saja teman-teman. Di sini kita Y, lalu enter. Oke, misal kita cek ya teman-teman. Kita cek. Di sini user 4 sudah otomatis dibuatkan home directory dan sudah otomatis masuk ke directory bin dan bash ya teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke user 4, itu kita sudah otomatis ada nama user, kemudian ininya teman-teman, servernya sudah otomatis ya teman-teman. Misal kita cd, lalu kita masuk super user dari user 4, ini juga otomatis sudah ada passwordnya teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita akan masuk kepada materi membuat grup ya teman-teman. Jadi fungsi dari grup ini sangat banyak, seperti ketika kita ingin mengakses user 2 dari user 3, itu kita tidak perlu membuat permission lagi ya teman-teman di user 2 dan 3. Jadi kita hanya perlu memberi permission pada grupnya saja ya teman-teman. Pertama, untuk membuat grup kita harus masuk ke super user dulu ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Di sini perintahnya adalah group add ya teman-teman. Group add, misal saya ingin buat grup 1 ya teman-teman, grup 1. Kalau di sini saya cat /etc/group. Di sini kita sudah berhasil membuat grup 1 ya teman-teman. Sekarang kita coba bikin grup 3 dan 2 dan 3 ya teman-teman. Kita bikin 2 lalu 3. Lalu kita cek apakah sudah ada. Oke, di sini sudah terbuat ya teman-teman, grup 1, 2 dan 3 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu menambahkan user ke dalam grup ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Untuk menambahkan user ke dalam grup, perintahnya adalah usermod. Bentar, kita cek dulu help. Di sini menggunakan min G besar ya teman-teman. Kita perlu menggunakan min G besar. Misal usermod min G besar. Nama grupnya misal saya mau grup 1. Lalu nama usernya saya masukkan user 3 ya teman-teman. Oke, kita enter. Kalau kita lihat ID user 3,
Di sini sudah tergabung dalam grup 1 ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin memasukkan satu user ke dalam 2 grup? Misal saya mau masukkan ini ke grup 2. Ketika kita cek ID-nya, ini berganti ya teman-teman, tidak menambah. Gimana caranya? Jadi di sini kita perlu menambahkan min a kecil ya teman-teman, yaitu perintah append ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kita user mode min g, lalu di sini karena sudah grup 2, saya ganti grup 1 lagi. Lalu di depan huruf G kita kasih huruf A kecil ya teman-teman. Jadi ketika kita lihat ID-nya ini sudah bertambah ya teman-teman, yaitu grup 1 dan grup 2. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu menghapus grup dan user ya teman-teman. Pertama kita akan menghapus user dulu. Kita lihat dulu user del. Di sini min r ya teman-teman, kita perlukan untuk meremove home directory-nya juga ya teman-teman. Jadi misal saya ingin meremove user, kita cek dulu ls/home. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus user 4 ya teman-teman. Perintahnya adalah user del min r user 4 ya teman-teman. Ketika kita cek lagi di sini, user 4 sudah berhasil kita hapus ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu menghapus grup ya teman-teman. Jadi perintahnya adalah grup del ya teman-teman. Jadi sama, misal saya ingin menghapus grup 3 ya teman-teman, grup del grup 3. Nah, ketika kita lihat cat /etc/group, di sini user grup 3 sudah berhasil kita hapus ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video saya pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.